Apa yang membuat merek-merek Jepang seperti Toyota dan Honda begitu mendominasi pasar otomotif Indonesia? Mungkin dari sebagian kita akan menjawab seperti reputasi, kualitas, dan kepercayaan. Namun, di tengah dominasi itu, muncul nama baru yang berani menantang status dominasi mereka, yaitu Wuling. Merek mobil asal Tiongkok ini bukan hanya masuk sebagai pendatang baru, tapi langsung mengguncang pasar dengan strategi yang berbeda. Apakah mereka bisa menjadi ancaman nyata bagi raksasa Jepang yang sudah lama mendominasi pasar? Mari kita bahas. Wuling memulai kiprahnya di Indonesia pada tahun 2015 dengan mendirikan pabrik di Cikarang, Jawa Barat. Pabrik ini selesai hanya dalam waktu 2 tahun, dan pada tahun 2017, mereka meluncurkan model pertama, Wuling Convero. Mobil MPV ini dirancang untuk keluarga dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi sudah dilengkapi dengan fitur modern. Convero berhasil menarik perhatian konsumen pada awal kemunculannya, dan membuka jalan bagi model lain seperti Wuling Cortez, Almas, hingga Air EV, mobil listrik yang sekarang cukup populer. Tidak hanya itu, pabrik Wuling di Indonesia adalah salah satu yang tercanggih, dengan kapasitas produksi mencapai 120.000 unit per tahun. Langkah ini menunjukkan keseriusan Wuling dalam menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar utama mereka di Asia Tenggara. Halo Wuling. Halo, Nggak jadi, bercanda. Jika bicara peluang, pasar otomotif Indonesia yang terus berkembang jelas memberikan kesempatan besar bagi Wuling. Salah satu contoh sukses mereka adalah Wuling Air EV, yang pada tahun 2022 menguasai hampir 70% pasar mobil listrik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Wuling cukup pintar dalam melihat tren kendaraan listrik yang mulai diminati. Selain itu, model seperti Almas dan Cortez menawarkan fitur modern seperti sistem bantuan pengemudi canggih atau ADAS dan koneksi Internet of Vehicle atau IoV yang biasanya hanya ada di mobil kelas premium. Untuk membuka dan mengunci pintu, membuka dan menutup jendela, menyalakan dan mematikan mobil. Bahkan, dalam acara G20 di Bali pada tahun 2022, Wuling Air EV digunakan sebagai kendaraan resmi untuk tamu delegasi internasional. Langkah ini tidak hanya meningkatkan reputasi Wuling, tetapi juga menunjukkan kepercayaan terhadap kualitas produk mereka. Dengan strategi yang tepat, Wuling bisa memanfaatkan peluang ini untuk terus berkembang. Tetapi perjalanan Wuling tidaklah mudah. Tantangan terbesar mereka adalah stigma negatif terhadap produk Tiongkok yang sering dianggap kurang awet atau berkualitas rendah. Banyak konsumen Indonesia lebih percaya pada merek Jepang yang sudah lama dikenal. Sebagai contoh, survei pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 65% konsumen Indonesia cenderung memilih merek mobil Jepang karena reputasi dan kepercayaan yang sudah terbangun. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jaringan purna jual Wuling. Meskipun sudah ada dealer di berbagai kota, jumlahnya masih kalah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan merek Jepang. Sebagai gambaran, Toyota memiliki lebih dari 300 dealer di seluruh Indonesia, sedangkan Wuling baru memiliki 150 dealer. Hal ini bisa membuat konsumen ragu soal layanan servis dan ketersediaan suku cadang di masa mendatang. Namun, Wuling telah mengambil langkah untuk mengatasi tantangan ini. Mereka terus meningkatkan kualitas material kendaraan dan memperluas jaringan dealer mereka dengan target membuka
50 dealer baru pada tahun 2025. Melihat tren kendaraan listrik dan perkembangan teknologi, masa depan Wuling di Indonesia sebenarnya cukup menjanjikan. Mereka sudah membuktikan kemampuan untuk menghadirkan inovasi dengan harga yang terjangkau. Misalnya, Wuling telah mengembangkan teknologi baterai yang lebih hemat energi untuk Wuling REV, yang diharapkan dapat bersaing dengan merek global di masa depan. Selain itu, Wuling juga sedang menjajaki pengembangan mobil pintar dengan fitur berkendara otomatis yang berbasis AI. Langkah ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas dan relevansi teknologi. Jika Wuling terus memahami kebutuhan pasar lokal, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jangkauan layanan, mereka berpotensi menjadi pemain utama di pasar otomotif Indonesia dalam 1 dekade ke depan. Kesimpulannya, Wuling punya peluang besar, tapi perjalanan mereka di Indonesia tidak akan mudah. Mereka harus terus berinovasi sekaligus mengatasi berbagai tantangan, mulai dari stigma negatif hingga meningkatkan kualitas layanan mereka. Dengan keberhasilan mereka di pasar kendaraan listrik dan strategi yang adaptif, apakah Wuling bisa menjadi pesaing serius merek Jepang di masa mendatang? Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Wuling mampu menjadi salah satu pemimpin pasar otomotif Indonesia? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.